Kayak apa kadar cinta kita kepada Rasulullah itu tergantung orang per orang, tergantung ma'rifatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadar cinta, semuaan ini kalau ditakuni cinta kepada Rasulullah, pasti hati kita menjawab cinta kepada Rasulullah. Macam apa kadar cintanya kepada Rasulullah? Nah itu yang mungkin antara anak dengan orang tua kada sama, laki bini kada sama, kawan dengan kawan kada sama, kadar kecintaannya kepada Rasulullah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa orang yang cinta kepada Rasulullah itu tandanya antara lain adalah dia berani mengorbankan seluruh harta bendanya hanya ingin bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikra maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam manba'al barakati wal khairat wa raf'al maratibi wad darajat wa mahwadz dzunubi wal khati'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyat, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan alim ulama, para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini untuk memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pula mudah-mudahan dengan acara ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi tempat ini dan terpelihara dari segala bala bencana dan kejahatan orang-orang yang jahat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian kita bersyukur pula kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan peringatan
Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai sumber daripada kebaikan dan berkah. Artinya dengan kita memperingati Maulid Nabi ini banyak sekali kebaikan dan keberkahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dengan adanya Maulid Nabi ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan para habaib. Dan itu pasti akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Dengan Maulid Nabi ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama-sama. Dan itu merupakan sesuatu ajaran yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pula dengan Maulid Nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat dan martabat kita di sisinya. Dan dengan Maulid Nabi itu pula Allah akan menghapuskan banyak kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena Maulid Nabi itu adalah intinya selain daripada kisah tentang sejarah Nabi, kebanyakannya adalah mengandung ucapan salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra wa maha anhu asyra sayyiat wa rafa'alahu alfa darajat, asyra darajat. Artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mencurahkan rahmat kepadanya 10 kali. Dan Allah menghapuskan kejahatannya 10 kejahatan dan meninggikan derajatnya 10 derajat. Nah, oleh karena itu dengan peringatan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya banyak mengandung salawat, pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa berharap kepada Allah agar derajat kita, tingkatan kita, martabat kita di sisi Allah dinaikkan daripada hari-hari yang sebelumnya. Dan dosa-dosa kita dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian salawat salam atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat beliau serta pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Salawat dan salam yang mana kita jadikan tawassul kepada Allah untuk mendapatkan surganya Allah di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Rawahu Tirmidzi. Artinya barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Orang yang kada bisa bersyukur kepada manusia, maka dia kada akan bisa bersyukur kepada Allah. Dalam arti sederhana, syukur itu siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia kada akan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan syukur kepada Allah ini satu kewajiban kita. Syukur kepada Allah suatu kewajiban. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna azabi lasyadid. Ini dalil bahwa bersyukur kepada Allah itu wajib. Jika kalian syukur terhadap aku tambah nikmat itu. Tetapi jika kalian tidak syukur, sungguh azabku sangat pedih. Nah, ini dalil bahwa syukur kepada Allah itu adalah hukumnya wajib. Nah, apabila syukur kepada Allah yang wajib itu tidak bisa kita laksanakan kalau kita belum bersyukur kepada manusia, maka berarti bersyukur kepada manusia itu pun hukumnya adalah wajib. Rasulullah menjelaskan siapa tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah wajib, maka bersyukur kepada manusia pun hukumnya adalah wajib. Malayatimul wajib illa bih fahuwa wajib. Kaidahnya. Macam sembahyang wajib. Sembahyang kada kawa kalau kada baudu, maka baudu pun hukumnya wajib. Nah, baudu kada kawa kalau kada ada banyunya, mencari banyu pun hukumnya wajib. Nah, demikian pula bersyukur kepada Allah hukumnya wajib, tapi kita kada bisa bersyukur kepada Allah kalau belum bersyukur kepada manusia. Nah, maka bersyukur kepada manusia pun hukumnya adalah wajib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang dimaksud dengan manusia siapa yang wajib kita syukuri? Siapa-siapa di antara manusia ini yang wajib kita berterima kasih kepadanya? Yang pertama adalah manusia yang kita wajib berterima kasih kepadanya itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia yang wajib kita bersyukur kepada beliau. Kalau kita kada bisa bersyukur kepada Rasulullah, tentu kita kada akan bisa bersyukur kepada Allah. Nah, kenapa kita mesti bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita disuruh berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena laulahu mahtadaina. Jikalau tidak ada beliau, jikalau tidak ada Rasulullah, kita kada dapat petunjuk Allah. Kita kada tahu sembahyang. Kita kada tahu lawan Allah. Kita kada tahu hukum-hukum Allah. Kita kada tahu yang menyelamatkan kita. Kita kada tahu yang bakal membahayakan kita. Kalau kada ada Rasulullah ini. Nah, itu pertama sebabnya kita wajib berterima kasih, bersyukur kepada beliau itu. Laulahu mahtadaina. Jikalau tidak ada beliau, kita kada dapat petunjuk. Artinya jikalau kada ada beliau itu, kita masuk neraka berataan. Berataan masuk neraka. Kenapa? Karena kada ada yang membawa hidayah kepada kita. Nah, ini salah satu di antara kebaikan Rasulullah SAW yang wajib kita bersyukur, berterima kasih kepada beliau itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kayak apapun kita cintanya kepada Allah, kayak apapun banyaknya ibadah kita kepada Allah, zikir kita ribuan sehari kepada Allah, kalau kita kada berterima kasih kepada Rasulullah, semua itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu akan menjadi haba'an mansura, akan menjadi debu.
Akibat kita kada berterima kasih dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara berterima kasih kepada beliau itu? Bagaimana caranya kita bisa bersyukur kepada beliau itu? Para ulama menjelaskan, mensyukuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama adalah al-imanu bihi, beriman dengan beliau. Beriman dengan beliau. Bahwa beliau Rasulullah, bahwa apa yang beliau sampaikan itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya beriman kepada Allah, tapi kita kada beriman kepada Rasulullah, nah maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pertama beriman kepada beliau. Itu artinya adalah salah satu daripada syukur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ta'atuhu, mentaati beliau. Kalau hanya beriman kepada beliau bahwa beliau itu Rasulullah, tapi kada taat dengan apa yang beliau perintahkan, tidak menjauhi apa yang beliau larang, itu pun disebut kada bersyukur dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau perintahkan kita turuti, apa yang beliau larang kita jauhi, itu bagian dari syukur kita kepada beliau, bagian dari terima kasih kita kepada beliau. Nah, yang kedua. Yang ketiga, mahabbatuhu, mencintai beliau. Mencintai beliau. Bagaimanapun kita banyaknya ibadah kepada Allah, bagaimanapun kita taat kepada beliau, tapi kalau dalam hati kita ini tidak ada cinta kepada beliau, maka itu pun disebut Allah kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hati kita ini mesti ada mahabbah, mesti ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nas ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak beriman iman yang sempurna, iman yang baik salah seorang kamu sebelum aku lebih kalian cintai daripada anak, orang tua dan manusia seluruhnya. Nah, cinta kita kepada Rasulullah itu adalah bagian daripada syukur kita kepada beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan cinta kita kepada Rasulullah itulah yang menyebabkan kita nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan beliau itu. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dihalau Allah di akhirat, dikumpulkan Allah di akhirat beserta orang yang dia cintai. Artinya walaupun orang ini ketujuh sembahyang, ketujuh berzikir, ketujuh nuntut ilmu, ketujuh bersedekah, tapi dalam hatinya kada ada cinta kepada Rasulullah, maka orang ini di akhirat kada akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cinta kepada Rasulullah itu bagian dari syukur kepada beliau. Kayak apa kadar cinta kita kepada Rasulullah itu tergantung orang per orang, tergantung ma'rifatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadar cinta, semuaan ini kalau ditakuni cinta kepada Rasulullah, pasti hati kita menjawab cinta kepada Rasulullah. Macam apa kadar cintanya kepada Rasulullah? Nah itu
yang mungkin antara anak dengan orang tua kada sama, laki bini kada sama, kawan dengan kawan kada sama, kadar kecintaannya kepada Rasulullah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa orang yang cinta kepada Rasulullah itu tandanya antara lain adalah dia berani mengorbankan seluruh harta bendanya hanya ingin bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kalau kita bertemu Rasulullah, harta kita ini habis semuaan, hilangan. Kalau kita tinggalkan karena kita bertemu Rasulullah. Nah, orang yang cinta kepada Rasulullah itu orang yang berani meninggalkan seluruhnya demi untuk bisa melihat bertemu dengan Rasulullah. Ini sudah masuk bagian cinta yang diharapkan. Makanya bakar cis tuh, andai kata bakar cis Rasulullah tuh ada dalam sebuah gedung, bisa melihat Rasulullah itu bayarnya 1 juta umpamanya. Ada sanggup kedua nih bayar 1 juta kalau larangan Rasulullah. Nah, ini orang kada ada kadar cinta dalam hatinya kepada Rasulullah. Kalau 100.000 aku waninya bayar, berarti kadar cintanya cuma 100.000 kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makin cinta orang ini kepada Rasulullah, maka orang ini makin bersyukur, makin berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya lagi bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tauqiruh, memuliakan beliau. Jangan menyamakan beliau dengan manusia biasa. Nah, kalau kita menyamakan bahwa Rasulullah itu manusia biasa, ini orang yang tidak bersyukur kepada beliau. Ini orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan memanggil Rasulullah itu di antara kalian seperti kalian memanggil sebagian dengan sebagian. Kita manggil mengiau kawan kita, pulan. Untuk Rasulullah itu dilarang oleh Allah. Mesti beliau dipanggil dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Kalau kita panggil ya Muhammad, nah ini orang yang tidak berterima kasih kepada beliau. Walaupun ba'da wafatih, sesudah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah wafat beliau, tetap beliau dipanggil dengan panggilan ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Tidak boleh beliau dipanggil dengan nama beliau. Tidak seperti kita antara kita. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Ini Allah yang menyatakan demikian. Orang yang mengatakan bahwa Rasul itu manusia biasa, ini orang yang ingkar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggapan Rasul itu manusia biasa. Ini orang yang tidak bersyukur, orang yang ingkar kepada beliau, berarti ingkar kepada Allah. Siapa ingkar kepada Allah, azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'da an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu nyaringkan suara kamu melebihi suara Nabi. Bagaimana Allah menghargai, mendudukkan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Jangan kamu nyaringkan suara kamu melebihi nyaringnya suara Nabi. Antahbata a'malukum, bahwa gugur amal kalian.
Orang yang tidak beradab dengan Rasulullah, orang yang tidak menghormati Rasulullah, antahbata a'malukum, bahwa gugur amal kalian, wa antum la tash'urun, kamu tidak menyadarinya. Bersuara nyaring pada Nabi, di hadapan Nabi ribut, Allah marah, Allah marah, Allah ancam bahwa gugur amal ibadah kalian. Nah, kalau kita bersyukur kepada Rasulullah, kalau kita berterima kasih kepada beliau, mestinya suara kita itu tidak lebih nyaring daripada suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekarang Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita, itu menyamai dengan Rasulullah adalah orang-orang yang membaca hadis-hadis beliau. Ini kalau orang ada membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ada baca hadis beliau. Nah, kita jangan hendak nyaring daripada suara itu. Karena hadis beliau itu adalah merupakan wujud daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang belajaran hadis misalnya, ini kuciak-kuciak liga, ribut di sana. Ini orang baca hadis Bukhari, baca hadis Muslim. Mestinya kalau orang ada baca hadis, nah maka sekelilingnya mesti diam, mendengarkan bahwa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan main ancamannya, antahbata a'malukum, bahwa gugur amal ibadah kalian. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Imam Malik radhiyallahu anhu dan para imam-imam lain, beliau itu kalau hendak baca hadis Rasulullah, beliau berwudu. Dan beliau berpakaian dengan pakaian yang paling mahal yang beliau miliki. Beliau pakai selindang-selindang yang paling mahal yang beliau miliki. Kenapa sebabnya? Ihtiraman li Rasulillah, karena memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu Imam Malik radhiyallahu anhu, orang yang tidak jauh hidupnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau baca hadis mesti pakai harum-haruman, pakaian yang indah dan suci dari segala hadis, daripada segala hadas dan najis. Orang yang tidak menghormati demikian, itu tanda bahwa dia ingkar, tidak bersyukur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan lagi termasuk bersyukur dengan Rasulullah, berterima kasih kepada beliau adalah ta'zimu sya'ni, mengagungkan keadaan beliau. Min ismihi wa hadisi, nama beliau. Nama beliau itu jangan disamakan dengan nama yang lain. Misalnya ada orang ini nama Muhammad, yang satu ini nama Ardiansah. Itu kita tentu lebih hormat kepada orang yang namanya Muhammad itu. Kenapa sebabnya? Karena ini orang adalah mengambil nama dari nama kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ajaran yang diajarkan dalam kitab-kitab salaf. Kalau Ardiansah diberi sebungkus nasi, ngaran Muhammad ini sekurang-kurangnya tengah 2 bungkus atau 2 bungkus nasi. Karena ini ngaran-ngaran mulia, ngaran yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disamakan orang yang Muhammad dengan yang nama lain daripada Muhammad. Ini termasuk ta'zimu sya'ni, mengagungkan keadaan beliau. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi manusia yang pertama yang wajib kita syukuri, yang wajib kita berterima kasih kepadanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak berterima kasih kepada beliau berarti tidak berterima kasih kepada Allah, dan ancamannya azab yang pedih. Yang kedua, manusia yang mesti kita berterima kasih kepadanya adalah ulama. Ulama.
Kenapa sebabnya? Laulahum lasirna kal bahaim. Jikalau tidak ada mereka ulama itu, kita seperti binatang. Mana tahu kita halal, mana tahu kita haram. Kalau kada ada ulama-ulama ini. Nah, kita diwajibkan bersyukur, berterima kasih kepada ulama itu. Kalau tidak ada ulama, kita kada bisa sembahyang. Siapa yang melajari? Aku membaca buku, kada sah sembahyangnya kalau yang membaca buku. Aku puasa, di mana belajar puasa? Aku membaca di buku, kada kawa. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu mesti belajar. Syarat sahnya sebuah amal adalah ilmu. Syarat sahnya sebuah ilmu adalah belajar. Nah, kalau kada ada ulama, gimana kita tahu cara puasa, zakat, sembahyang, umrah dan sebagainya. Nah, jadi ulama ini kita mesti wajib berterima kasih kepada mereka. Wajib kita bersyukur kepada mereka. Kalau kita tidak bersyukur kepada mereka, maka kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mensyukuri, berterima kasih kepada ulama itu? Pertama, ihtiramuhum, menghormati mereka lebih daripada yang bukan ulama. Menghargai mereka lebih daripada orang yang bukan ulama. Satu. Yang kedua, i'anatu da'watihim, membantu dakwah mereka. Menolong dakwah mereka. Apa-apa yang mereka perlukan untuk mengajar, apa-apa yang mereka perlukan untuk dakwah, dibantu. Jangan sampai mereka memikirkan hal-hal yang seperti itu. Sehingga mereka bisa 100% untuk dakwah, untuk mengajarkan ilmunya kepada kita. Tanda bersyukur kepada ulama. Orang yang tidak membantu para ulama, tidak menghiraukan adanya ulama, walaupun dia ahli ibadah, orang ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meninggalkan satu kewajibannya. Nah, kemudian yang ketiga, yang mana manusia ini wajib kita syukuri adalah walidain, kedua orang tua kita. Ibu bapak kita. Ini wajib kita syukuri, kita wajib berterima kasih kepadanya. Sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, sebanyak apapun salawat kita kepada Rasulullah, sebanyak apapun bantuan kita kepada ulama, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidain. Allah ridha kalau orang tua kita ridha kepada kita. Allah akan murka kalau orang tua kita murka kepada kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi 3 manusia utama inilah yang mana kita wajib berterima kasih, wajib bersyukur kepada mereka agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, masih banyak lagi manusia-manusia lain yang wajib kita syukuri, namun 3 itu pokok di antara semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang pandai bersyukur, baik kepada manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.